Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Novitasari dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 7, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Sebelumnya, saya di sini ingin membuat video mengenai seminar proposal penelitian dengan judul Pengaruh Kewirausahaan dan Motivasi Terhadap Minat Berwirausaha pada Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi di Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung, dengan dosen pembimbing sendiri yaitu Dr. Muhammad Anasrullah SPD MM. Langsung saja menuju ke slide yang pertama yang membahas mengenai latar belakang, yang dimana di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, kewirausahaan menjadi keterampilan yang sangat penting untuk dimiliki, terutama di tengah komunikasi ekonomi dan persaingan pasar kerja yang semakin ketat. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa kewirausahaan, pengetahuan kewirausahaan, motivasi, serta dukungan orang tua berpengaruh signifikan terhadap minat siswa untuk berwirausaha. Namun demikian, masih terdapat faktor-faktor lain yang turut berpengaruh minat berwirausaha yang perlu diteliti lebih lanjut agar solusi yang diberikan lebih komprehensif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, masalah diskusi seseorang ingin berwirausaha harus menjadi perhatian pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri serta masyarakat. Lanjut, kita next slide ke slide yang kedua, yaitu mengenai rumusan masalah, yang mana di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah pendidikan kewirausahaan berpengaruh terhadap minat berwirausaha mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi? Yang mana hal ini mengukur seberapa besar pengetahuan, keterampilan praktis, dan simulasi bisnis dari pendidikan tersebut mempengaruhi keberanian dan minat berwirausaha. Merujuk pada teori pembelajaran kewirausahaan yang menyatakan pendidikan formal berbentuk mindset entrepreneurial. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu apakah motivasi berwirausaha berpengaruh terhadap minat berwirausaha mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi? Pertanyaan kedua ini meneliti apakah faktor internal seperti hasrat, dorongan, kebutuhan ekonomi pribadi, harapan sukses, dan cita-cita mandiri berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha. Lalu pada rumusan masalah yang ketiga atau yang terakhir, kita membahas mengenai apakah pendidikan kewirausahaan dan motivasi berwirausaha secara simultan berpengaruh terhadap minat berwirausaha mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi. Nah, pada poin ini membahas apakah kombinasi pendidikan formal dan motivasi internal memberikan pengaruh lebih kuat daripada masing-masing secara terpisah. Merujuk pada model pengaruh multifaktor dalam studi entrepreneurial intention yang sering ditemukan di Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia. Kita next slide membahas tentang definisi variabel. Di sini terdapat 3 variabel. Yang pertama, Y1 yaitu minat berwirausaha, X1 kewirausahaan, X2 motivasi berwirausaha. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ketiganya. Yang pertama yaitu Y1 minat berwirausaha, yang mana minat berwirausaha sendiri yaitu keinginan, ketertarikan, serta ketersediaan untuk bekerja keras dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan. Indikatornya sendiri yaitu perasaan tertarik, perasaan senang, motivasi, serta keinginan, dan masih banyak lainnya. Lalu X1-nya yaitu kewirausahaan, kita akan mengutip mengenai definisi tersebut, yang mana definisinya yaitu ilmu yang melihat pergantian peristiwa serta kerja dari perasaan, imajinasi, serta keberanian. Indikatornya sendiri yaitu mengambil resiko usaha, menganalisis peluang yang ada, serta merumuskan solusi masalah, dan masih banyak lainnya. Lalu definisi variabel yang terakhir yaitu X2, motivasi berwirausaha. Motivasi berwirausaha sendiri di sini yaitu keinginan supaya menindaklanjuti sesuatu, adapun tahapan berpikir ialah keperluan, keinginan, dukungan, ataupun dorongan. Indikatornya sendiri, motivasi berwirausaha yaitu mencangkup adanya hasrat dan keinginan, adanya dorongan dan kebutuhan, adanya harapan dan cita-cita, serta masih banyak lainnya. Selanjutnya kita membahas tentang metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yang mana menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam melalui penyebaran kuesioner. Berarti penelitian ini bertujuan yaitu untuk menggambarkan fenomena secara detail dan akurat menggunakan data angka atau numerik, bukan hanya cerita. Pendekatan kuantitatif membuat hasil lebih objektif dan bisa diukur secara statistik, cocok untuk mengunci hubungan antara variabel seperti pengaruh pendidikan kewirausahaan dan motivasi terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Oke, kita akan membahas tentang populasi sampel dan sampling penelitian pada peneliti yang saya lakukan.
Nah, populasi dalam penelitian yang saya ambil ini adalah seluruh 115 mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung sebagai keseluruhan kelompok yang diteliti untuk digambarkan secara lengkap dan ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel yang saya ambil di sini yaitu sejumlah 55 mahasiswa yang merupakan sebagian kecil dari populasi. Di sini karena memilih karakteristik serupa sehingga bisa mewakili keseluruhan mahasiswa untuk efisiensi penelitian. Serta teknik sampling sendiri yaitu menggunakan simple random sampling, yaitu cara pengambilan sampel secara acak agar setiap mahasiswa punya peluang sama terpilih sehingga hasilnya lebih akurat dan bebas. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya sendiri pada penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket secara sederhana. Yang mana kuesioner ini seperti kita daftar pertanyaan yang diberikan ke 55 mahasiswa terpilih untuk diisi sendiri. Mereka menjawab seperti banyak pilihan, seperti sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sampai sangat tidak setuju. Nah, dengan cara ini mudah dikarenakan cepat disebar. Hasilnya berupa angka yang bisa langsung dihitung untuk lihat pengaruh pendidikan kewirausahaan sendiri dan motivasi itu sendiri terhadap minat berwirausaha sesuai dengan metode kuantitatif yang sudah dipilih sebelumnya agar hasil penelitiannya jelas dan terukur. Next slide yang terakhir, kita membahas tentang teknik analisis data. Di sini menggunakan uji asumsi klasik, uji T, uji F, dan uji determinasi. Saya akan menjelaskan teknik analisis data tersebut pada penelitian yang saya gunakan. Nah, uji asumsi klasik di sini memastikan data normal dan layak dianalisis. Cek apakah data tersebut tidak ada outlier ekstrim, tidak ada korelasi antara variabel bebas dan varian data merata. Lalu, pada uji T, menguji pengaruh masing-masing variabel secara terpisah. Apakah pendidikan kewirausahaan tersebut berpengaruh signifikan ke dalam minat berwirausaha, dan apakah motivasi tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha. Yang selanjutnya yaitu uji F, yang mana uji F sendiri menguji pengaruh gabungan kedua variabel yaitu X1 dan X2 secara simultan terdapat minat berwirausaha yaitu Y, apakah kombinasi keduanya kuat mempengaruhi. Yang selanjutnya yaitu uji determinasi menunjukkan bahwasanya apakah sebesar presentasi pengaruh X1 dan X2 tersebut terhadap Y dimisalkan yaitu 60%, berarti apakah 60% tersebut minat berwirausaha bisa dijelaskan oleh kedua variabel tersebut.